Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Adelia dengan NPM 4183402190 Video ini untuk memenuhi tugas MSDM Internasional Reguler A dengan dosen pengampu Ibu Sukwati Dewi Asrika SEMM. Mengenal kata MSDM. MSDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, kita mengenal kata ekspatriat. Kalian tahu tidak, ekspatriat itu apa? Ekspatriat itu artinya seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya oleh karena suatu tugas negara atau profesional. Diambil dari kata bahasa Latin Ex yang berarti luar, sedangkan patria yang berarti negara atau ibu pertiwi. Mata uang resmi negara Korea Selatan ialah won Korea Selatan. Mata uang ini dikeluarkan penggunaannya oleh Bank of Korea. Nilai won itu lebih tinggi loh daripada rupiah. Bagaimana tidak? Satu won saja senilai dengan 11,89 rupiah. Sedangkan untuk 1 rupiah hanya senilai dengan 0,08 won. Perbedaan selanjutnya yaitu gaji TKI di Korea dengan gaji UMP di Indonesia. Gaji TKI di Korea Selatan antara 12.650 rupiah dengan rata-rata terendahnya hingga 223.917 juta rupiah dengan rata-rata tertingginya. Gaji maksimum ini bisa lebih tinggi daripada nilai angka tersebut loh. Sedangkan untuk upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 yaitu hanya senilai Rp4.641.000 per bulannya. Perbedaannya cukup jauh, bukan? Transportasi umum di Korea Selatan terpopuler yaitu subway dan bus. Subway di Seoul menjadi transportasi utama yang sangat membantu karena penggunaannya cukup mudah, murah, dan petunjuknya sangat jelas karena dibuat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris. Subway adalah sistem metro bawah tanah dengan total jarak rute terpanjang di dunia, terdiri dari 18 jalur yang melayani Seoul Metropolitan Area. Yang kedua ada bus. Bus merupakan angkutan umum yang barangkali terpopuler kedua di Seoul setelah subway. Tetapi penggunaannya agak membingungkan karena di setiap halte penjelasannya menggunakan Hangul. Hangul itu aksara Korea dan hampir tidak ada keterangan dalam bahasa Inggris kecuali angka atau nomor bus. Untuk ke beberapa destinasi tujuan wisata yang jauh dari stasiun subway, bus bisa menjadi alternatif transportasi. Secara garis besar, rute bus dibedakan dari warna. Misalnya, bus warna hijau itu berhenti di halte-halte yang menghubungkan ke stasiun subway. Sedangkan bus warna kuning biasanya ke beberapa destinasi wisata dan pusat perbelanjaan. Sedangkan transportasi di Indonesia yang populer saat ini yaitu ada ojek online seperti Grab. Grab merupakan transportasi umum yang populer di Indonesia. Selain menjadi alternatif transportasi, biaya Grab juga sangat murah. Yang kedua ada Transjakarta. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio di Bogota, Kolombia.
Selanjutnya ada MRT, yaitu Mass Rapid Transit. Mass Rapid Transit yaitu sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Pembangunan yang dimulai pada tahun 2013 dan dioperasikan pada Maret 2019. Sebagai salah satu negara tropis, Indonesia hanya memiliki 2 jenis musim dalam 1 tahun. Musim ini adalah musim kemarau dan musim hujan. Saat musim kemarau, suasana sebagian besar wilayah Indonesia kering dan panas. Suhu udara yang panas dan terik terjadi pada musim kemarau. Berbeda sekali ketika Indonesia memasuki musim hujan. Saat musim hujan, sebagian besar wilayah di Indonesia diguyur hujan ringan, sedang hingga lebat. Selain itu, awan mendung juga sering terjadi di beberapa wilayah, meskipun cuaca tidak hujan. Sedangkan untuk negara Korea, mereka memiliki 4 musim. Yang pertama ada musim semi yang dimulai pada bulan Maret hingga Mei. Yang kedua ada musim panas yang dimulai pada bulan Juni hingga Agustus. Yang ketiga ada musim gugur yang dimulai pada bulan September hingga November. Di musim gugur ini udara menjadi kering dan dingin, tetapi langit berwarna biru cerah. Dan yang keempat ada musim dingin yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Februari. Dalam aspek agama, Indonesia memiliki 6 agama, yaitu mayoritas Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sedangkan hampir sebagian besar rakyat Korea Selatan memilih tidak beragama atau ateisme. Buddha adalah agama yang mempunyai penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10,7 juta penduduk. Dan agama lainnya yang terbesar adalah Kristen Protestan dan Katolik Roma. Di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata adalah strategi dalam pertahanan dan keamanan Indonesia. Sistem ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Sedangkan di negara Korea Selatan, mereka memiliki nama wajib militer. Wajib militer di Korea Selatan merupakan bentuk bela negara dan dukungan setiap warga negara bagi pertahanan nasional. Sesuai namanya, warga negara yang mengikuti program wajib militer akan melayani negara dengan menjadi prajurit militer dalam durasi waktu yang telah ditentukan. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.